Yuh, matahari pun belum muncul ya teman-teman. Ini pagi-pagi sekali. Rencananya hari ini kita akan melakukan proses penyiangan pada tanaman cabai rawit pelita 8F1. Ini usianya ini adalah 105 hari setelah tanam ya teman-teman. 105 hari setelah tanam, sebagaimana yang telah saya janjikan, maka saya akan melakukan proses penyiangan. Karena memang ini tanpa mulsa, sehingga penyiangan itu saya lakukan biasanya kalau tidak 40 hari sekali, adalah 1 bulan sekali ya teman-teman. Nah, dan kemungkinan untuk hari ini ibu-ibu atau karyawan perempuan yang masuk hanya 6 orang ya teman-teman. Jadi 6 orang itu mereka akan melakukan proses penyiangan sebagaimana yang telah saya jelaskan. Inilah salah satu keuntungan kita menanam tanaman cabai rawit tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Karena sebagian rezeki kita nantinya buat ibu-ibu atau tetangga yang benar-benar ingin mencari penghasilan tambahan dari proses penyiangan ya teman-teman. Sebetulnya kita melakukan proses tanaman cabai itu, baik tanaman cabai rawit pelita 8F1 atau tanaman yang lainnya, kita sebetulnya bisa menggunakan mulsa. Tetapi selama 9 tahun budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 tanaman terong, saya tidak menggunakan mulsa dengan satu alasan, bahwa saya tidak bisa memberi secara langsung kepada ibu-ibu atau karyawan, tapi paling tidak dengan memberikan sedikit pekerjaan, saya bisa berbagi untuk menyambung berbagai macam kebutuhan anak-anak mereka yang sedang melakukan proses pendidikan ya teman-teman, sekolah dan lain sebagainya. Karena ingat, rezeki kita itu adalah rezeki mereka juga. Artinya selalu kita bersyukur bahwa bertani itu bukan mencari kekayaan, tetapi bertani itu juga mencari keberkahan ya teman-teman. Tidak ada petani yang kaya raya, tetapi paling tidak petani itu adalah mencari keberkahan ya teman-teman, dapat keberkahan. Karena banyak yang bertanya, "Bang, selama 9 tahun budidaya tanaman cabai, abang dapat apa saja?" Saya tidak dapat apa-apa. Pada videonya sebelumnya pun saya sudah menjelaskan saya tidak punya apa-apa, tetapi saya insya Allah punya pengalaman dan punya ilmu untuk proses budidaya tanaman cabai ya teman-teman. Sehingga untuk 2.500 batang tanam, hasilnya bisa teman-teman simak sendiri. Usia 105 hari, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kan saya sudah melakukan proses pemanenan selama 2 kali ya teman-teman. Sebanyak 2 kali. Pemanenan pertama 30 kg, pemanenan keduanya pun 90 kg dengan posisi harga 25.000, 26, 27 dan 28.000. Karena kita bagi-bagi pada tukang sayur eceran, pada pengepul, pada lapak. Karena untuk proses penjualannya sangat mudah sekali untuk di daerah saya teman-teman. Tapi ada di kolom komentar katanya, "Bang, di daerah saya jenis cabai rawit ini tidak laku atau sulit laku ya teman-teman."
Ya memang kecenderungan setiap daerah terhadap kebutuhan cabai itu bervariasi ya teman-teman. Mungkin ada yang tidak mungkin ada yang tidak laku untuk jenis ini. Kemudian mungkin ada yang laku untuk jenis ini, itu memang berbeda-beda. Sehingga untuk di daerah saya, untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 memang sangat dibutuhkan ya teman-teman. Nah, ini kan sudah sangat banyak sekali gulmanya. Dan sekali lagi saya tekankan, saya itu teman-teman tidak pernah melakukan proses penyiangan gulma dengan cara menggunakan herbisida. Apalagi kalau misalkan tanaman cabai sudah seperti ini, secara tidak langsung efek herbisida itu pun akan mempengaruhi proses pertumbuhannya ya teman-teman. Sebaik mungkin atau seselektif mungkin herbisida itu efeknya atau dampaknya tetap saja pasti ada pada lahan yang kita miliki, baik dalam jangka cepat ataupun secara jangka lambat ya teman-teman. Karena herbisida itu efeknya pada tanah ya, kalau tanah sudah subur lalu kemudian kita gunakan herbisida, ya tanah kita kembali drop ya teman-teman. Ini lahan saya aja ini kan 7.000 ya semuanya. Jadi 7.000 meter itu pun saya menghabiskan beratus-ratus karung untuk pemberian kotoran hewannya, sehingga memang tanahnya subur ya teman-teman. Dan konsep yang saya lakukan adalah penanaman semi organik, artinya dengan organik dan juga dengan menggunakan pupuk kimia. Baik kita menggunakan herbisida sistemik atau non sistemik atau kontak, ini tetap saja akan memberikan dampak negatif buat lahan yang kita miliki. Oleh karenanya saya tidak pernah melakukan proses penyepraian dengan herbisida, karena ingin menjaga kelestarian daripada kesuburan daripada lahan yang saya miliki ya teman-teman. Jadi biarkan gulma itu tumbuh dengan sendirinya dan kita melakukan proses penyiangan manual, tidak apa-apa. Yang penting lahan kita terjaga, yang penting kesuburan lahan kita tetap ya teman-teman, agar setiap kali kita melakukan proses penanaman selalu bagus ya teman-teman. Jadi lahan ini juga adalah lahan yang sama untuk penanaman terong sebelumnya, yang sebelah atas juga itu, yang terong jenis varietas M72 itu. Jadi melakukan proses penanaman terong, penanaman cabai di lahan yang sama dengan merolling tanaman tetap bagus ya teman-teman. Ini semuanya jos ya teman-teman. Nah, untuk proses pengolahan lahan dari nol ya teman-teman, dari nol sampai tanaman cabainya seperti ini, silahkan teman-teman buka saja di playlist. Di situ sudah komplit dari mulai proses pengolahan lahannya, bibitnya dan lain sebagainya. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. 2.500 pohon. Nanti ke depan setelah ini beres melakukan proses pengoretannya atau penyiangannya, saya akan update ulang ya teman-teman hasilnya. Dan tapi kalau musim kemarau sebaiknya penyiangan hati-hati ya teman-teman, karena itu akan merubah kondisi akar, sehingga kalau bisa, kalau musim kemarau setelah melakukan penyiangan langsung teman-teman siram.
langsung teman-teman siram, agar nantinya, karena setelah melakukan proses penyiangan manual biasanya akar itu kaget ya teman-teman. Akar itu kaget, dan akhirnya ada yang beberapa pohon yang layu diakibatkan ketarik akarnya tersebut, sehingga kalau kita melakukan proses penyiraman itu tidak terjadi masalah ya teman-teman, akan tetap bagus. Sampai ujung sana tidak ada yang layu ya teman-teman. Dan kemudian sebetulnya jika kita melakukan proses penanaman cabai tanpa mulsa, ini kan kemarin saya sudah melakukan proses penugalan ulang. Nih, ini hanya untuk memperkokoh batang dengan menggunakan SP36, Ponska Plus dan NPK ya teman-teman. 1 sendok makan per lubang tanam atau per pohon. Jadi untuk pucuk agar selalu subur juga, kemarin saya sudah memberikan nutrisinya. Nih pucuknya teman-teman. Ya, pucuk itu tetap stabil tuh. Karena yang kita butuhkan adalah kestabilan pucuk agar menjaga tetap pucuk itu tumbuh, bunga itu tumbuh, bentil buah tumbuh, lama-lama meninggi, dan tentunya pohon cabai kita itu sehat. Sebetulnya untuk jenis tanaman cabai itu ya teman-teman, bisa diperhatikan dari kondisi pucuknya ya teman-teman. Jika pucuknya itu mandek, maka tanaman cabai yang kita miliki itu berarti ada masalah. Maka harus segera kita tanggulangi agar tanaman cabainya kembali subur ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penyiangan gulma dengan tips-tips daripada keuntungan dan kerugian dengan cara kita melakukan proses penanaman cabai tanpa mulsa untuk proses penyiangannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar tentang tata cara saya bagaimana budidaya tanaman cabai dan terong yang baik dan benar ya teman-teman. Tetap semangat, tetap optimis. Tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.